ekonomi. Iya. Tahu nggak bisnis digital itu apa? Nggak tahu apa tuh. Yuk kita simak. Seiring dengan kemajuannya teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Di era yang sudah serba digital ini, salah satu tren bisnis yang sudah berkembang saat ini yaitu digital marketing. Menurut para ahli, beliau mendefinisikan digital marketing sebagai kegiatan pemasaran dengan menggunakan jejaringan internet dan teknologi guna untuk memperluas jangkauan pemasaran dan juga meningkatkan daya penjualan. Perdagangan sekarang tidak lagi hanya berpusat pada pasar, swalayan, plaza, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Tapi di zaman sekarang, orang-orang pada belanja di jaringan internet atau online dengan menggunakan atau melalui situs e-commerce. E-commerce merupakan jaringan online yang dapat diakses melalui bantuan teknologi untuk melakukan bisnis dan mendapatkan informasi yang dapat membantu orang dalam membuat keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Ada beberapa model dalam bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu model business to business. Model ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Contoh dari model ini adalah Electronic City. Yang kedua yaitu business to consumer. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan konsumen secara langsung. Contoh dari model ini adalah Shopee dan Lazada. Yang ketiga yaitu consumer to consumer. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen dengan konsumen lainnya. Contoh dari model ini yaitu Kaskus dan OLX. Yang keempat yaitu consumer to business, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yang menciptakan dan membentuk nilai proses bisnis. Contoh dari model ini adalah freelance. Proses bisnis dalam strategi e-commerce dimulai dengan pertukaran informasi. Penjual berusaha menarik pembeli dengan iklan online, sementara pembeli mencari informasi dan ulasan produk di internet. Jika pembeli tertarik melakukan pemesanan secara online, proses ini melibatkan kontrak elektronik untuk menjamin keamanan transaksi. Selama transaksi ada 4 aliran penting, yaitu barang, uang, informasi, dan dokumen. Setelah produk sampai ke pembeli, tahap terakhir adalah layanan purna jual. Di sini, penjual menangani keluhan, menjawab pertanyaan, dan memberikan informasi tambahan. Tujuannya adalah untuk menjaga kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk berbelanja kembali. Perkembangan e-commerce mengalami dampak besar bagi organisasi yang mengadopsinya, seperti perluasan pasar hingga tingkat nasional maupun internasional, pengurangan biaya operasional, dan penekanan biaya telekomunikasi. Di sisi lain, terdapat resiko yang harus diwaspadai, seperti organisasi dapat mengalami kerugian finansial karena kecurangan, kehilangan peluang bisnis karena gangguan layanan, dan kehilangan informasi data penting karena pencurian data. Jual beli secara elektronik pada kegiatan e-commerce menciptakan sebuah sistem ekonomi baru yang di dalamnya menghubungkan antara produsen, penjual, dan konsumen melalui sebuah teknologi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Transaksi antar negara yang dilakukan via internet ini telah memunculkan pertanyaan bagi sebagian besar Muslim mengenai kesesuaian transaksi ini dengan hukum dan aturan yang berlaku dengan syariat Islam. Menurut kaidah fikih yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhali, bahwa dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah.
Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip maslahah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan. Oleh karena itu juga memahami e-commerce dari perspektif hukum Islam menjadi sangat penting agar umat muslim dapat menjalankan aktivitas ekonomi digital dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.